Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa di CCI. Iya, yes, Allah makasih lah. Oke. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena kalau nggak sehat mungkin nggak akan datang ke sekolah ya. Tapi kita ada beberapa di kelas yang memang tidak masuk ke sekolah. Kita doakan agar rekan atau teman kita itu segera sembuh dan diangkat oleh Allah penyakitnya. Amin. Amin. Nah, untuk hari ini coba Ustadz minta kalian berdiri dulu. Ya, kita berdiri. Kalau Ustadz bilang tepuk satu pistol, krek der. Bisa? Ustaz, gimana itu teh? Oke, kita coba tepuk satu pistol, krek der. Oke, kalau tepuk dua pistol, tepuk dua pistol, krek krek der der. Bisa? Bisa. Tepuk satu pistol, Krek der. tepuk dua pistol. Krek der. Oke. Sekarang kita coba yang tiga. Tepuk tiga pistol. Krek krek krek. Der. Itu yang salah. Kita lebih cepat lagi. Tepuk tiga pistol. Krek der. Tepuk dua pistol. Krek der. Ya, ternyata semuanya konsentrasi. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Sedikit kita akan membahas tentang materi. Sebelumnya kita sudah membahas yang kemarin itu tentang Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Ini yang minggu kemarin ya. Asmaul Husna ada 5, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Kalau Ustaz kemarin sudah jelaskan, sudah dilaksanakan juga PH. Saya harap materi ini tidak mudah untuk dilupakan karena ada beberapa materi yang di PAI itu ternyata itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyebutkan nama-nama Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, coba ganti jangan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada 99 nama Allah yang sangat indah dan sangat bagus. Silakan sebutkan ketika meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Ya. Eci juga kalau minta ke orang tua ya. Kalau minta atuh mah selalu membujuk dulu, Muhammad cantik ya. Jangan juga ya kalau minta ke orang tua, atuh atau ibu cantik deh hari ini gitu ya. Bapak kalau ibu dipuji mah mau jadi maha tuh men gitu. Enggak itu teh ya tiap hari aku mujinya kamu teh. Ya. Nah, sama juga kepada Allah, jangan ya Allah aku minta mobil. Ya Allah itu tidak sopan. Sebutkan dulu nama-nama Allah yang dari 99 itu yang menurut kamu itu paling bagus dan paling cocok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebutkan. Karena itu adalah memang layaknya kita sebagai manusia menyebutkan. Ya, jadi jangan langsung minta, itu tidak sopan. Ada caranya memang berapa. Nah, itu untuk kemarin Asmaul Husna. Kalau sekarang kita sudah memasuki materi tentang ZIS. Ada yang tahu tidak ZIS itu apa? Zakat. Nah, ZIS itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Coba. Ya, banyak lembaga-lembaga ya yang menerima zakatnya, infaknya. Biasanya kalau kalian menemukan infak atau harus sedekah itu di mana? Pasti di masjid. Tiap kali kenceleng atau kenceleng yang melewat biasanya kalau ihwan yang jumatan kenceleng melewat masukkan. Ada beberapa uang yang ada di saku kita masukkan. Walaupun tidak besar itulah yang disebut dengan infak atau sedekah. Nah, sebelum kita masuk ke infak dan sedekah, kita akan membahas dulu materi yang tentang zakat. Coba, ada yang tahu nggak zakat itu apa? Zakat itu Mengeluarkan uang. mengeluarkan uang. Ada lagi Membersihkan harta. membersihkan harta. Bagus. Ada lagi Mengeluarkan bekas, Pak. mengeluarkan
beberapa. Yang paling kita sering dengar itu adalah zakat yang ada di bulan Ramadan. Itu zakat apa? Zakat fitrah. Bukan fitri ya. Bukan, jadi salah. Fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah harta yang harus kita keluarkan kepada, nah contoh misalkan ada beberapa amil-amil zakat yang mengumpulkan, lalu nanti akan diberikan kepada siapa saja zakat itu? Orang miskin. Siapa lagi? Fakir. Orang fakir. Siapa lagi? Duafa. Duafa. Siapa lagi? Banyak utang. Orang yang banyak hutang. Nah, nanti kita bahas orang yang banyak hutang. Mana kamu banyak utang? Lalu yang terakhir adalah mu'ah. Orang yang baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam. Malah itu wajib dia itu mendapatkan zakat. Kenapa, Pak? Karena apa? Ini adalah ciri bahwa orang Islam itu selalu membagi kepada orang Islam yang lain. Kenapa orang mu'alaf itu harus diberikan zakat fitrahnya? Sedikitnya karena dia baru masuk Islam, ada keterkaitan hatinya kepada agama yang sebelumnya. Kalau misalkan tahu orang itu Islam tuh gini, ternyata tidak pernah membagi dan lain sebagainya, ada rasa dia akan bahasa Sunda menyesal saya itu udah masuk Islam. Tapi karena ternyata Islam itu ternyata rahmatan lil alamin, selalu membagi dan lain sebagainya. Insya Allah ya, bahasa kasar nama itu nalian, tapi bukan itu maksudnya. Lalu zakat fitrah ini berupa apa? Coba ada yang tahu tidak ketika kita memberikan zakat fitrah ini berupa apa yang akan kita berikan? Makanan, Pak. Makanan. Lebih spesifik lagi, makanan Beras. Beras. Nah, ini Karena disebut beras tadi. ya makanan. Beras berapa kilo? 2,5. 2,5 kilo. Nah, ini juga masih menjadi perbincangan ya. Apakah beras ini menjadi syarat bahwa kita ini harus zakat fitrah itu harus menggunakan beras? Ternyata tidak. Kita akan melihat dulu daerah tersebut biasanya makanan pokoknya itu apa. Oh, ternyata di sini makanan pokoknya itu gandum. Berarti beras di sana tidak terpakai. Kalau kita misalkan ke Timur Tengah, ke arah di sana, ke Timur Tengah atau ke daerah-daerah pedalaman di daerah Papua, ternyata makanan pokoknya itu sagu. Berarti beras tidak terpakai. Mau tidak mau berarti kita harus berzakat dengan apa yang mereka butuhkan. Makanan pokoknya, Makanan Pak. pokoknya. Gak susah kalau misalkan nyari beras susah, nyari gandum, nyari sagu susah. Gimana? Ada alternatif lain, sudah saja uangkan. Berarti si beras ini dirupiahkan pada akhirnya. 2,5 kilo yang biasa kamu makan 1 kilonya berapa? Harga beras berbeda-beda. Kalikan 2,5 kilo, ada yang 30.000, ada yang 45.000, itu berbeda. Ya, itu zakat fitrah. Lalu yang selanjutnya ada zakat per mal, itu nanti di paling bawah, zakat profesi, zakat per tani. Iya. Hebat ya. Pertanian. Ini harus kita bahas. Nah, kalau zakat pertanian ini itu dihitungannya persen. Zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, zakat harta, zakat profesi, itu hitungannya persen dari yang kita miliki. Coba kalau zakat pertanian ini kita harus tahu berapa jumlah yang akan kita zakatkan. Kalau sawah, misalkan Eci punya sawah, cuman si sawah daerah tempat Eci bersawah itu, bercocok tanam sawah itu, padi itu ternyata kurang air. Lalu Eci mengairinya sendiri, langsung ngambil dari pegunungan, lalu atau misalkan membuat sumur bor untuk mengairi sawah tersebut. Itu dihitungnya nanti di persenan. Kalau misalkan kita mengairi sawah kita sendiri, itu zakatnya 5% dari hasil. Kalau misalkan dibantu oleh Allah dengan cara apa? Hujan. Hujan. Wah, di sini Ustaz, hujan
tiap hari tanah subur dan lain sebagainya. Berarti berapa zakat yang harus dikeluarkan? 10%. Itu beda dari hasil. Ada lagi nanti misalkan zakat peternakan sekian punya berapa ratus ekor domba, berapa ratus ekor sapi ataupun unta harus ada yang dizakatkan. Seperti itu. Yang sekarang coba buka bukunya. Sudah? Ya, halaman Coba halaman 45. Dah. Silahkan kalian cari apa-apa saja atau ada berapa jenis zakat yang ada di hukum Islam itu. Silahkan. Sudah? Sudah. Sudah, terima kasih. Oke, sekarang saya akan tanya satu-satu. Eci, zakat fitrah menggunakan beras itu berapa kilo, Eci? 2,5. 2,5. Sekarang Faiza, zakat pertanian jika diairi oleh sendiri berapa persen yang harus dikeluarkan? 5%. Zainab, zakat pertanian yang diairi lalu dibantu oleh Allah berapa yang zakat yang harus dikeluarkan? 10%. Hebat. Ya, nah itu sedikit tentang zakat fitrah dan zakat pertanian. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ada beberapa hal, masih banyak lagi. Belum nanti kita membahas tentang zakat ini banyak, infak ini banyak, sedekah ini banyak. Sebetulnya masih banyak lagi konsep memberi dalam Islam. Ada wakaf di sini. Wakaf, terus apa lagi? Hibah, itu beda. Hadiah, wah banyak lagi. Ya nggak apa-apa, harusnya bisa nggak cukup ya. Banyak. Jadi dalam Islam itu ketika memberi harus jelas akadnya. Ini zakat, ini infak, sedekah, wakaf, hibah atau hadiah. Harus jelas. Ya. Nanti kita bahas wakaf hibah. Kita fokus dulu di zakat. Karena pada hakikatnya zakat itu memberi atau mengeluarkan, sama. Ketika menyebutkan memberi atau mengeluarkan dalam Islam itu artinya membersihkan. Paham? Nah jadi alhamdulillah untuk materi hari ini. Oh iya, tugasnya jangan lupa silahkan nanti di rumah kalian kerjakan halaman yang 50. Itu sudah jelas. Tugasnya untuk individual, untuk sendiri jangan lupa dikerjakan. Pekan depan dikumpulkan. Oh iya, satu lagi. Dan minggu depan nanti kita akan membahas tentang zakat mal, zakat peternakan, lalu zakat korupsi dan zakat emas. Ya, zakat emas nanti kita bahas zakat ini ada berapa. Banyak yang disebut dengan zakat itu. Berarti ada berapa pertemuan untuk nanti kita sampai sedekah, kira-kira 4 sampai 6 pertemuan kita selesai sampai di pembahasan tentang sedekah. Ya. Terima kasih. Bapak, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Tadi kata Bapak kan beras itu 2,5 kilo. Iya. Tapi kalau misalnya nggak punya timbangan gimana? Nah, kalau zaman dulu Rasul itu tidak, kalau misalkan tidak punya timbangan, mereka itu selalu ada wadah. Wadahnya itu sudah pasti takarannya itu 2,5 kilo. Bagaimana cara menakarnya? Kata wadah itu sudah diubah dan diteliti oleh para ulama bahwa takaran yang digunakan oleh zaman Rasul itu 2,5 kilo. Itu 2,5 kilo pada waktu itu. Kalau dulu kan sudah ada zaman Rasul juga timbangan pasti, karena pada waktu itu ada dalil yang menjelaskan bahwa janganlah kalian mempermainkan timbangan. Ada yang diberatkan, zaman dulu juga sudah ada. Yang diberatkan timbangannya ini sudah ada zaman dulu. Kalau misalkan zaman Rasulullah sebelum Nabi Muhammad, bagaimana nimbangnya? Belum ada zakat di zaman sebelum Nabi Muhammad. Misalnya, cuman untuk di zaman Nabi Muhammad sudah ada takarannya, jadi nggak usah nimbang langsung. Pernah beli minyak tanah? Nah, kan udah ada takarannya. Udah sama seperti itu pada waktu itu. Kayak gitu ya. Ada yang mau menambahkan tadi atau cukup? Cukup. Oh iya. Untuk
Ustaz kemarin sering mendengar ya ada beberapa teman kita ternyata yang pada waktu itu pernah Ustaz dia berbohong, ingkar janji dan lain sebagainya. Awas ya, berbohong itu adalah perbuatan setan dan setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi hal-hal yang seperti itu lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Itu akan menjadi madharat dan dosa kepada dirinya sendiri. Awas, hati-hati. Ketika orang itu sudah berbohong menutup dirinya, jangankan untuk menutup dirinya, dia berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari pun akan sulit. Pertama, kalau dia berbohong, konsekuensi yang akan dia terima dijauhi oleh teman-temannya. Belajar tidak akan semangat dan lain sebagainya. Itu adalah indeks kepada dirinya sendiri, resiko ya. Jadi kalau misalkan berbohong atau misalkan dia tidak menepati janjinya, sebisa mungkin kita beritahu agar dia tidak melakukan hal tersebut. Kamu masih mau berteman dengan saya? Ya, oke. Hilangkan kebohongan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bantu orang tua di rumah, jangan sering melawan. Awas, hati-hati. Ingat ibumu, lalu yang terakhir ayahmu. Bukan berarti ayah itu tidak usah didengar ya, tapi prioritas pertama seorang anak adalah ibumu, lalu ayahnya. Seorang ayah juga pasti akan mengerti ketika seorang anak lebih mengabdikan dirinya kepada ibu. Sudah cukup? Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpulkan. Ustaz minta minggu depan tidak ada yang tidak mengerjakan tugas ya.